Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan adanya tugas mata kuliah manajemen risiko bank syariah, maka kami dari kelompok 2 akan membahas dua risiko pada bank, yaitu risiko operasional dan risiko likuiditas, di mana kami akan menjelaskan apa pengertiannya, apa contohnya, dan juga cara memitigasi ataupun bagaimana cara mengatasi risiko tersebut. Baik, saya Nur Sutriani dengan NIM 1831592 akan membahas mengenai pengertian beserta contoh dari risiko operasional pada bank. Risiko operasional adalah risiko yang berhubungan dengan ketidakcukupan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial atau kerugian potensial. Tujuan pengendalian risiko operasional adalah untuk memastikan bahwa bank memiliki kebijakan, mekanisme, dan praktik yang tepat untuk menghindari atau meminimalkan kegagalan atau kerugian, serta memastikan penerapan peluang bisnis baru secara tepat di bawah kendali manajemen risiko. Adapun contoh dari risiko operasional yang terjadi pada bank syariah yaitu seperti pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan kredit, kesalahan posting transaksi kepada core banking system karena karyawannya yang ditunjuk kurang berpengalaman, serta terjadi bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal, dan berbagai kejahatan keuangan seperti fraud. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi risiko operasional. Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk memitigasi atau mengatasi risiko operasional adalah dengan melakukan proses identifikasi risiko yang melekat. Pada operasional dilaksanakan sehingga tercipta validitas dan independensi, seperti adanya risk owner dan direview oleh risk officer. Selain itu, bank juga perlu mempertahankan sistem kendali internal yang komprehensif, termasuk menetapkan sistem prosedur untuk monitor transaksi dan seluruh kegiatan lainnya. Bank juga dapat melakukan pendekatan enterprise risk management, di mana dalam setiap aktivitas fungsional, bank harus sedapat mungkin terintegrasi dalam suatu sistem proses pengolahan risiko yang akurat dan komprehensif. Selain itu, bank juga dapat melakukan mekanisme penerapan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan definisi daripada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Nah, terdapat pula definisi lain daripada risiko likuiditas, yaitu ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo tanpa berpengaruh secara buruk terhadap kondisi keuangan bank. Yang selanjutnya yaitu
Contoh risiko likuiditas. Risiko likuiditas dapat berasal dari dua hal pada perbankan, yaitu risiko likuiditas pada sisi aset bank dan pada sisi liabilitas bank. Pada sisi aset bank yaitu ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset, baik yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset. Penjualan aset yang dimaksud termasuk aset likuid dan aset agunan. Pada sisi liabilitas yaitu ketidakmampuan penghimpunan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman lain. Risiko likuiditas itu sendiri dapat melekat pada produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana. Pada produk penghimpunan dana yang terdiri atas giro, tabungan, dan deposito dapat dibagi menjadi tiga berdasarkan sifatnya, yaitu giro memiliki risiko likuiditas tertinggi karena produk giro ditunjukkan untuk keperluan transaksional dan dapat ditarik setiap waktu. Sedangkan tabungan memiliki risiko likuiditas lebih rendah dari giro karena sifatnya simpanan dan dapat ditarik setiap waktu. Sedangkan deposito memiliki risiko paling rendah karena hanya bisa dicairkan pada waktu jatuh tempo. Sekian. Baik, selanjutnya pengendalian risiko likuiditas. Ada 5 pengendalian risiko likuiditas. Yang pertama, meningkatkan sumber dana berupa dana berjangka panjang. Kedua, membatasi jumlah penyaluran dana pada aset berjangka waktu panjang. Ketiga, mengurangi jumlah liabilitas yang berjangka pendek. 4, mendapatkan standby credit lines dari pihak lain. Hal ini memberikan jaminan mendapatkan pinjaman dana pada saat krisis. Kelima, mendapatkan komitmen permodalan dari pemilik pada saat bank bermasalah atau krisis.